Setelah 1 tahun menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi babak penting, konsolidasi politik besar-besaran di tengah meningkatnya protes publik. Kebijakan populis seperti program makan gratis hingga strategi diplomasi luar negeri yang agresif membuat pemerintahan ini menuai pujian sekaligus kritik tajam. Awal tahun 2025 ditandai dengan gelombang demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Mereka menilai beberapa kebijakan pemerintah terlalu berorientasi pada kekuasaan dan mengabaikan prinsip transparansi. Spanduk bertuliskan "Rakyat bukan proyek politik" menjadi simbol protes di berbagai kampus besar. Mahasiswa menyoroti program makan gratis nasional yang semula menjadi ikon kampanye. Meski dianggap membantu masyarakat miskin, pelaksanaannya disebut tidak tepat sasaran dan beresiko terhadap keamanan pangan. Laporan LSM menunjukkan beberapa daerah mengalami kekurangan pasokan bahan pokok karena alokasi anggaran program tersebut yang terlalu besar. Sementara itu, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk politik kesejahteraan, langkah nyata untuk menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan sosial. "Ini bukan proyek politik, ini proyek kemanusiaan," ujar salah satu juru bicara istana. Namun kritik tidak berhenti di situ. Beberapa analis politik menilai bahwa pemerintahan Prabowo menerapkan model top-down yang kental dengan nuansa militeristik. Dalam laporan terbaru Jakarta Post, lembaga CSIS menyoroti kecenderungan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, di mana keputusan strategis seringkali tidak melibatkan kementerian teknis secara terbuka. Di sisi lain, Prabowo disebut berhasil meredam potensi konflik politik besar. Hampir seluruh partai besar kini telah tergabung dalam koalisi pemerintahan, menjadikan parlemen relatif stabil dan kebijakan bisa dijalankan cepat. Langkah ini disebut sebagai bentuk rekonsiliasi nasional, meski beberapa pengamat menyebutnya sebagai dominasi politik tanpa oposisi. Dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintahan ini tetap mempertahankan pendekatan nasionalis pragmatis dengan mendorong investasi asing di sektor pertahanan dan energi. Proyek besar seperti pembangunan industri drone dan pengembangan kawasan industri pertahanan Nusantara di Jawa Barat menjadi fokus utama. Namun stabilitas ekonomi masih rapuh. Nilai tukar rupiah sempat tertekan, sementara pertumbuhan ekonomi hanya sedikit di atas 5%. Masyarakat menunggu gebrakan besar yang bisa membedakan pemerintahan ini dari era Jokowi sebelumnya. Dalam konteks diplomasi, Prabowo memperlihatkan gaya politik luar negeri tegas. Ia mengambil sikap keras terhadap konflik Timur Tengah dan menolak tekanan asing terkait hubungan dagang Indonesia-Rusia. Langkah ini mendapat dukungan sebagian masyarakat, namun juga menimbulkan ketegangan diplomatik dengan beberapa mitra Barat. Sementara itu, di jalanan Jakarta, suara mahasiswa dan masyarakat sipil tetap bergema. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan dana publik dan kebebasan berekspresi. Beberapa organisasi menilai adanya peningkatan pembatasan terhadap kritik di media sosial seiring meningkatnya penggunaan regulasi ITE terhadap aktivis. Namun demikian, survei nasional menunjukkan tingkat kepuasan publik masih di atas 60%, berkat program sosial yang dianggap langsung menyentuh masyarakat kecil. Artinya, meski banyak kritik, popularitas Prabowo belum tergoncang secara signifikan. Dalam wawancara eksklusif dengan beberapa media nasional, Presiden menegaskan bahwa tidak ada demokrasi tanpa disiplin dan tanggung jawab. Ia menolak anggapan bahwa pemerintahannya bersifat otoriter dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan masih melalui mekanisme konstitusional. Para analis menilai, tahun kedua akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika konsolidasi politik terus diperkuat tanpa reformasi struktural, maka ada risiko munculnya stagnasi kebijakan. Namun jika pemerintahan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keterbukaan, Indonesia bisa memasuki fase transisi politik baru yang lebih matang. Bagi mahasiswa dan masyarakat sipil, perlawanan damai tetap dianggap penting untuk menjaga semangat demokrasi. Gelombang aksi yang dimulai dari kampus menjadi pengingat bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan
bahkan dalam sistem politik yang tampak stabil. Di tengah hiruk-pikuk politik, rakyat menunggu langkah konkret. Kapan janji kampanye benar-benar dirasakan di kehidupan sehari-hari? Bukan sekedar makan gratis, tapi masa depan yang lebih pasti.